Nih kan? Nih, lihat, bisa dilihat tuh. Tuh kan? Tuh. Lihat tanahnya sambil nih, anunya mereka lewat batu. Nih. Sampai 20 cm, Pak. Ini Kan? Tiba-tiba nih sudah menunggu. Bentar. Belum saya ini barusan. Video ya? Iya. Tahu jadi apa? Proyek jembatan di Duka Siluman, lokasi di Desa Merawan. Informasi dari warga, ini pemlesteran minggu yang lalu ya? Lebih antara 4 hari. 4 hari. Ini kondisinya ini akal-akalan ini. Ini proyek akal-akalan. Lihat ini. Ini semestinya bawahnya ini beton, cor. Isi luluh. Ini lihat ini, masuk ini. Nih lihat ini. Nah. Ini. Apa iki kurang semen ini? Loh. Pasir iki semen iki loh. Oh. Tip dari Bina Marga juga ini. Aduh, parah. Makan semen. Tikusnya makan semen. Ketika pemerintah sedang melakukan perbaikan atau pembangunan, tentunya hal tersebut akan menjadi kabar gembira bagi masyarakat sekitarnya. Namun bukannya merasa senang, beberapa kejadian berikut ini memperlihatkan situasi yang jauh dari kata bahagia gara-gara hasil pembangunan yang sangat mengecewakan. Kali ini kita bakalan bahas proyek pemerintah yang bikin geram. Tugu Pecel 60 juta. Pada bulan Januari tahun 2023, viral sebuah video yang memperlihatkan bentuk dan kondisi Tugu Pecel Nganjuk yang ada di Jalan Surabaya, Kecamatan Kertonoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tugu Pecel Nganjuk disebut-sebut menelan biaya pembangunan sebesar 60 juta rupiah. Mendengar nominal tersebut, akhirnya tugu ini menjadi sorotan netizen karena bentuknya yang sangat sederhana. Terlihat di bagian atas tugu terdapat arsitektur berbentuk nasi pecel berwarna hijau yang terdiri atas nasi dan rempeyek. Kemudian di bagian bawah terdapat taman kecil serta beberapa tiang yang menopang ornamen pecel yang ada di puncak tugu. Melihat tugu ini, lantas banyak dari warganet yang mempertanyakan besarnya biaya pembangunan yang tidak sebanding dengan bentuk tugu yang dihasilkan. Bahkan ada beberapa warganet yang mengaku sebagai tukang bangunan memperkirakan biaya pembangunan tugu sederhana tersebut hanya sekitar 10-15 juta rupiah. Setelah Tugu Pecel ini telah ramai jadi perbincangan warga, akhirnya pihak terkait melakukan perbaikan. Dan beginilah wujud Tugu Pecel Kertosono setelah dilakukan perbaikan dari bentuk yang sebelumnya. Jembatan gantung 10 miliar. Pada akhir tahun 2021, sebuah jembatan gantung yang dibangun di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ambruk bahkan sebelum peresmian. Menurut kabar yang beredar, jembatan gantung ini menelan biaya lebih dari 10 miliar rupiah. Berita mengenai ambruknya jembatan gantung senilai 10 miliar ini lantas menarik perhatian banyak kalangan, terlebih sangat dicurigai dengan praktik nakal oleh pihak terkait. Banyak orang yang membandingkan biaya pembangunan jembatan gantung ini dengan jembatan gantung yang berada di daerah lain, yakni di daerah Girpasang, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, yang hanya menelan anggaran 5,8 miliar rupiah. Tentunya banyak masyarakat yang curiga karena biaya pembuatan jembatan yang ambruk tersebut memiliki nilai 2 kali lipat. Setelah banyak warga yang merasa aneh dan curiga, akhirnya pihak Kepala DPUPR Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo memberikan klarifikasi. Menurutnya, proyek jembatan yang ambruk ini memang memiliki nilai 10 miliar rupiah. Namun terkait dengan jembatan lain yang memiliki nilai hanya sebesar 5,8 miliar. Bowo Sutopo Dwi Atmojo mengatakan kalau kondisi dan spesifikasi jembatan yang ambruk ini
Berbeda jauh dan tak bisa dibandingkan. Proyek trotoar 30 miliar. Pada tahun 2022, sebuah proyek revitalisasi kawasan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, tahap pertama dinilai asal-asalan dan menuai banyak kritikan dari masyarakat. Ketua LSM Masyarakat Memperdulikan Fungsi Sungai atau Mamfus, Bapak Anang Rosadi, melalui video yang viral di media sosial mereview langsung hasil dari proyek amburadul tersebut. Mantan anggota DPRD Kalsel ini mengkritik habis hasil proyek yang memakan anggaran hingga 30 miliar lebih itu. Menurutnya ada 3 hal pekerjaan yang dia nilai bermasalah. Anang Rosadi menyayangkan pembangunan pedestrian tersebut menyisakan masalah estetika kota dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Dia menyatakan seharusnya pemerintah betul-betul mengoreksi dengan baik. Ini pekerjaan yang baru dilakukan. Lihatlah, ini pekerjaan yang baru dilakukan, yang hanya beberapa bulan. Ini sama sekali tidak ini bukan semen, ini hanya ditaruh biasa. Yang ditaruh biasa begini, biasanya pelaksanaan kita pakai pavement block. Ini sebenarnya bukan bisa dikatakan pavement block, ini sudah hampir seperti batu tehel atau batu marga. Bagaimana pekerjaan seperti ini hanya ditaruh biasa seperti ini, dan lihatlah sambungan natnya juga sangat tidak bagus. Kemiringannya, apa maksud dan tujuannya dengan zigzag seperti ini? Dan yang lebih memprihatinkan kita adalah ini hanya ditempel biasa seperti ini. Ya, ini hanya ditempel dengan lem. Ini hanya ditempel dengan lem. Proyek Gapura 32 miliar. Pada bulan September 2024, Gapura Toronipa Kendari yang digadang-gadang menelan biaya pembangunan nyaris 33 miliar rupiah menjadi sorotan. Pasalnya, bangunan yang menelan biaya senilai 32,8 miliar itu tampak sudah mengalami sejumlah kerusakan padahal belum lama diresmikan. Sebagai informasi, Gapura itu baru diresmikan pada bulan Februari tahun 2024. Gapura menuju kawasan Pantai Toronipa, Kendari, Sulawesi Tenggara itu dibangun menggunakan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton. Hal itu menyebabkan beberapa bagian tampak jebol dan berlubang. Bahkan dinding gapura juga terlihat ditambal-tambal pada sisi-sisinya. Sungguh gapura yang luar biasa. Proyek 393 miliar dikerjakan 5 pekerja. Pada bulan Maret tahun 2024, di Indonesia dibuat heboh dengan proyek Pemko Medan yakni Medan Islamic Center. Proyek Islamic Center dibangun di atas lahan seluas 22 hektar dengan nilai proyek mencapai 393 miliar rupiah. Diketahui pengerjaan proyek ini dikelola oleh perusahaan BUMN yang dimulai sejak 23 Maret 2023 lalu. Namun lucunya ketika proyek ini disidak oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution, ada temuan tak terduga dan di luar nalar. Proyek yang diharapkan menjadi sebagai rumah peradaban Islam sekaligus wisata religi yang bisa menampung sekitar 3.000 jemaah ini malah dikerjakan dengan penuh akal-akalan oleh pihak yang bertanggung jawab. Bagaimana tidak, proyek yang bernilai 393 miliar ini ketika disidak oleh Bobi Nasution, ditemukan hanya ada 5 pekerja saja yang ada di area proyek. 5 orang yang kerja. 5 orang yang kerja. Hari ini 5 orang. Saya nggak tahu permainan kalian apa. Kalau kalian main-main, gak usah di Pemko Medan deh, Pak. Terlalu banyak. Hari ini ada 5 orang. 5 orang. Normalnya? Kalau kemarin sampai bulan Januari itu bisa sampai 100 orang. Berapa lama udah ini? Sebulan kayak gini aja. Sebulan nggak ada orang. Saya nggak tahu permainan kalian apa. Kalau kalian main-main, gak usah di Pemko Medan deh, Pak. Terus kontrak aja deh, Pak, kalau gitu. Kalau udah sudah kayak gini ya, nggak bisa nih. Bisa diputus kontraknya. Mau main-main. Proyek irigasi.
Pada bulan Maret tahun 2023, viral mengenai proyek irigasi di areal persawahan Komorante, Desa Langda, Kecamatan Sopai, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, diduga dikerjakan asal-asalan. Padahal proyek ini menelan dana 195 juta rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Terlihat hampir sepanjang ruas kanan irigasi yang dibangun ini roboh dan nampak tidak terurus. Sedangkan ruas sebelah kiri nampak retak di sejumlah titik. Selain itu, pada bulan September tahun 2021, proyek pembangunan irigasi milik Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah yang berlokasi di Kampung Payung Mulia dan Kampung Payung Makmur Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, diduga terindikasi praktik nakal. Dari hasil investigasi dan keterangan narasumber mengungkapkan, jika proyek pembangunan irigasi yang menelan anggaran mencapai ratusan juta rupiah tersebut tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Pasalnya, terdapat pengurangan bahan material yang digunakan pada pekerjaan proyek irigasi seperti pengurangan bahan baku semen dan batu. Proyek jalan. Salah satu proyek dari pemerintah yang sering menjadi sarang praktik nakal adalah proyek jalan. Seperti dalam beberapa proyek jalan berikut ini, yang ditemukan hal janggal di pembangunan proyek jalan tersebut. Seperti pembangunan jalan di Lampung Utara berikut ini, yang memperlihatkan momen warga Lampung Utara kecewa dengan perbaikan jalan yang telah dilakukan. Terlihat aspal mudah sekali terangkat meski hanya dengan menggunakan tangan kosong. Abal-abal. Ini jalan apa bukan? Abal-abal. Proyek abal-abal. Nah, lihat jalan ini. Masa dipelotokin sama anak-anak kayak gini melotok? Pekerjaan siapa ini? Entah ini ya. Nih. Nah. Masa dibikin tadi siang, jalan udah seperti kayak gini. Udah melotok lagi. Anak kecil yang barusan SD bisa ngebuka jalannya. Foto di video untuk barang bukti kamera. Ijonya caro peta nalen kamu ngudai. Ini kalau kena hujan kanyut. Dan yang satu ini ada proyek pembangunan jalan di Desa Kapal Merah dan Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Dan untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri dengan melihat video ini. Enggak. Yuk nih. Yuk. Kawan-kawan ya. Yuk, ini aspal yang belum berlubang nih. Kita angkat nih, tengok. Apa kayak gini? Ini proyek abal-abal, ini kalian harus bertanggung jawab ini ya. Yang hancurkan kampungku. Tengok jalan proyek abal-abal. Bisa diangkat. Sini Bang. Ya, tipis betul sini. Oh, Macam tikar ya. Sini Bang, dekat sedikit Bang. Ya. Apa jalan kayak gini ya? Kalian bangun Tengok bisa diangkat. Macam karpet. Bisa diangkat. Lagi sana. Masyarakat ada di sini. Bang, bentar lagi Bang. Sampai nih meter 3 meter. Lagi Bang. Sampai ya? Sampai. 3 meter tuh cuma. Oh ya, sampai. 3 ya, dapat 3 ya. Dan ini ada proyek pembangunan jalan yang disidak oleh anggota DPRD Kota Bengkulu. Dan kalian bisa melihat kualitas pengerjaan jalan yang sangat tak masuk akal. Ini usah mau pakai tangan beda ini.
Dan langsung ketemu. Itu tadi proyek pemerintah yang bikin geram. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe channel kita.